kita semakin semangat ya, bukan semakin kendor ya. Salah satu kunci untuk menang adalah ya, seperti malam hari ini kita semangat ya, walaupun ada yang ngantuk waktunya jam tidur, tapi oke, ini ibadah kita yang terakhir ya, ibadah kita yang ketiga, yang terakhir ya. Malam hari ini setiap orang pasti ingin menang ya. Setiap orang itu pasti ingin menang dalam persaingan, menang ingin juara, menang apa saja, setiap orang ingin menang. Nah pertanyaannya, ketika kita ikut Tuhan, kita ikut Yesus, pertanyaannya, apa tanda-tandanya ketika kita ikut Yesus itu kita berkemenangan? Ya, menjadi pertanyaan kita semua. Yuk coba kita buka sama-sama di dalam Yakobus pasal yang ke-7 ayat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Kita baca sama-sama yuk dengan keras supaya kita tidak ngantuk. 3, 4. Sudah dapat semua? Memang saya ada tampilkan di sana supaya kita bisa baca semua di Alkitab elektronik kita. Oke, sudah dibuka. Yakobus pasal 4 ayat ke-7 sampai 8. Sudah tahu semua? Kalau sudah katakan amin. Oke, kita baca 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Kalau kita lihat tujuan daripada Pak Yakobus ini menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang di dalam perantauan, ya, di mana zaman itu di mana pada zaman itu kalau kita lihat di pasal yang keempat ayat 1, 2, 3 dan 4 itu diceritakan keadaan zaman itu, ya, ada perselisihan, pertengkaran, hawa nafsu, kemudian salah berdoa, pembunuhan, iri hati dan sebagainya, ya. Nah, Paulus menuliskan surat ini memberikan kepada mereka semua yang ada di Roma, di Asia Kecil, di mana yang tersebar jemaat Allah yang di perantauan, supaya mereka memiliki kemenangan dalam hidupnya. Ya. Dan menjadi pertanyaannya, apa tanda-tandanya orang Kristen yang berkemenangan menurut surat Yakobus pasal yang keempat ini? Kalau kita lihat ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk di sini artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan patuh kepada kehendaknya. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan taat patuh kepadanya, dan membiarkan Allah memimpin hidup kita. Dan dengan menyerahkan diri sepenuh pada Allah, kita terbebas dari kendali iblis, ya. Menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, kita menemukan kebebasan dalam hubungan kita kepada Allah atau relasi kita kepada Allah. Kita lihat ketika Yesus mati di kayu salib, dia menyerahkan dirinya, dia tunduk kepada Bapa, dia taat kepada Bapa. Demi apa? Demi hidup kita menang di dalam dosa kita. Yesus pun ketika dia mati, bangkit, itulah kemenangannya. Ketika dia tunduk kepada Bapa, ada kemenangan. Begitu juga kita, ketika kita tunduk kepada Bapa, otoritas Allah dalam hidup kita, kita ada kemenangan.
Kita lihat Daud, bagaimana Daud yang seorang gembala, dia harus diperhadapkan dengan Goliat yang merupakan, kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 14 dikatakan Goliat itu adalah pendekar dari Filistin. Dia orang Gad. Pendekar itu adalah apa? Orang yang ahli dalam berperang, ahli dalam membunuh, ya. Sedangkan musuhnya Daud adalah gembala. Kerjaan sehari-harinya menggembalakan domba, dan dia harus berhadapan dengan Goliat. Satu kata yang menjadi andalannya Daud ketika dia melawan Goliat adalah, aku datang dengan nama Tuhan. Ya. Dia bisa menang karena apa? Dia bersama dengan Tuhan. Begitu juga kita. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup kita ada kemenangan. Ya. Hidup kita ada kekuatan ketika kita berjalan bersama Tuhan. 5 roti 2 ikan. Ketika bermitra dengan Tuhan, diberkati Tuhan, bisa berlimpah-limpah. Ya. Artinya ketika kita menyerahkan diri dan mau Tuhan bentuk hidup kita, mau bekerja sama dengan Tuhan, ada kemenangan. Tidak pertama, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekat, kata mendekatnya artinya mendekati Allah dengan hati yang murni, tanpa celah, dengan menyingkirkan segala dosa dan kejahatan. Mendekat juga artinya Allah berusaha siap mendekat kepada kita. Allah selalu siap untuk mendekat kepada kita. Kita juga harus berusaha untuk mendekat kepadanya terlebih dahulu. Kalau 1 Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Artinya apa? Ada usaha. Untuk menang itu pasti ada usaha. Kita harus berlatih. Untuk menang itu harus berlatih. Untuk mendekat kepada Tuhan harus berlatih. Untuk mau bisa baca firman setiap hari harus berlatih. Untuk bisa berdoa setiap hari harus berlatih. Ya, begitu juga dikatakan selalu siap. Allah itu selalu siap untuk mendekat kepada kita. Kita juga harus berusaha untuk mendekat kepadanya terlebih dahulu. Ya. Mendekat juga berbicara tentang kondisi hati juga, hati kita, juga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, bebas dari dosa, membuang keinginan-keinginan yang tidak kudus di hadapannya, kemudian membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan. Ya, mendekat kepada Allah ini juga berarti membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita akan merasakan damai sejahtera dan kekuatan dalam menghadapi rintangan. Ketika kita mendekat dengan Allah, memang kita merasa capek, beban itu ada, tetapi ada damai sejahtera daripada Allah. Kalau kita lihat di suatu daerah ada kawanan domba dan gembala. Setiap pagi gembala ini mengiring dombanya ke padang rumput, dan setiap sore dia bawa pulang. Gembala itu mengiring lagi pulang. Setiap hari seperti itu, pagi dibawa, sore dibawa pulang. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana domba itu mendengar suara gembala itu? Domba itu tidak pernah belajar tutorial mendengar suara gembalanya. Tidak ada, gembala itu tidak mendengar, tidak nonton YouTube bagaimana cara mendengar suara gembala itu. Yang saya tahu, ketika gembala bersama-sama dengan gembala,
ada kebersamaan, ada kedekatan. Setiap hari ada kebersamaan, ada kedekatan setiap hari. Itu yang membuat domba itu kenal dengan gembalanya. Suatu ketika saya melihat cuplikan diperlihatkan para pengunjung dites. Ada sekawanan domba dan para pengunjung ini dites. Barang siapa bisa memanggil kawanan domba itu dengan meniru suara gembalanya, proses niru, tapi dengan caranya sendiri. Niru. Satu nyoba tidak berhasil, dombanya tetap cuek. Dua lagi dicuek. Akhirnya semua mengalah, tidak ada. Ketika gembalanya makin sweet sekali, langsung lari cari gembalanya. Artinya apa? Ketika kita bersama, mendekat terus, kita kenal suara gembala kita. Begitu juga ketika kita akrab dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita mengenal suara gembala kita, kita mengenal suara Allah kita. Itu yang memampukan kita hidup untuk berkemenangan. Ya. Simpulannya, hidup yang ditandai dengan tunduk dan dekat dengan Allah membuat kita mampu melawan kuasa dosa dan kuasa iblis, sehingga kita mengalami kemenangan serta menikmati berkat dan hadirat Allah dalam hidup kita. Hidup yang ditandai dengan tunduk dan dekat kepada Allah itu memampukan kita. Sekalipun sekali kita disodorkan ujian dan cobaan, makanya ketika kita mengikut Yesus, Tuhan bilang, ikutlah aku, pikulah salib dan sangkal diri. Artinya apa? Kita boleh disodorkan apa saja di dunia ini, kita bisa, tetapi kita tidak melakukan. Kenapa? Karena ada Yesus. Yesus pun seperti itu. Ketika dia menyangkal dirinya, dia dicobai oleh iblis. Bisa dia lakukan, tapi tidak dilakukan. Itu kita menyangkal diri. Yang terakhir ada satu quotes dari gembala pendeta yang sangat terkenal sekali, mengatakan kemenangan dalam Yesus bukanlah tentang kekuatan kita sendiri, melainkan tentang kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita bermitra dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Ada kemenangan dalam hidup kita kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ku menang di dalam nama Yesus. Ya. Mau hidup dalam kemenangan? Dekat sama Allah, tunduk dengan Allah, kenali gembala kita. Yang terakhir sekali, sebelum kita pulang, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.